Solo Sikoa bilang kalau Roman Reigns itu nggak akan kembali lagi ke WWE. CM Punk berlumuran darah dihajar habis Drew McIntyre. Jacob Fatu akhirnya debut menjadi anggota The Bloodline. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 22 Juni 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya aku upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka oleh CM Punk menyambut penonton di kota kelahirannya. Tapi Paul Heyman menyela dan masuk ke ring. Paul Heyman menyuruh CM Punk untuk pergi karena Solo Sikoa tidak suka CM Punk ada di SmackDown. CM Punk tantang Solo untuk bilang sendiri. Solo Sikoa pun masuk ke arena. CM Punk bilang kalau mereka bertiga kelihatan seperti sedang cosplay sebagai The Bloodline. Mereka bertiga pun emosi dan masuk ke ring untuk menyerang Punk. Tapi sang pahlawan kita, Cody Rhodes, lari masuk ke ring sambil membawa tongkat baseball untuk mendorong keluar The Bloodline. Opening SmackDown yang bagus. Punk selalu hebat kalau masalah promo, apalagi bicarain tentang kisah Drew McIntyre dan tidak menunjukkan penyesalan sama sekali karena telah mengakhiri karir Drew. Cody Rhodes selamatin Punk buat akhiri segmen itu juga keren. Menyiapkan pertandingan besar di acara utama dengan Cody Rhodes melawan Solo Sikoa. Segmen belakang panggung, Jade Cargill menyemangati Bianca Belair yang akan bertanding. Pindah ke ruangan sebelah, Randy Orton dan Kevin Owens memastikan Cody apakah Cody butuh bantuannya. Tapi Cody bilang tidak, Cody bisa hadapi mereka sendiri. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, kualifikasi untuk Money in the Bank antara Bianca Belair melawan Michin melawan Chelsea Green. Pertandingan berjalan luar biasa, mereka saling pukul, saling banting, bahkan Chelsea pun terbang. Di akhir pertandingan, Bianca Belair berhasil banting Michin dengan KOD, tapi Chelsea Green melempar Bianca keluar ring dan berhasil pin Michin yang membuat Chelsea Green memenangkan pertandingan, terkualifikasi untuk Money in the Bank. Pertandingan yang bagus, cepat tapi seru sejak dimulai. Penonton benar-benar menikmatinya. Endingnya juga dieksekusi dengan sangat baik. Ngebuat Bianca tetap kuat walaupun kalah. Dan fans juga senang ngelihat Chelsea Green lolos ke pertandingan Money in the Bank. Kalau Chelsea yang bakal jadi Miss Money in the Bank, pasti bakal menghibur banget. Gak sabar jadinya. Segmen belakang panggung, Blair Davenport bilang ke Bayley kalau dia bakal kalahin Naomi minggu depan dan akan mengalahkan Bayley ketika Blair menjadi pemenang Money in the Bank. Pindah ke ruangan The Bloodline. Solo Sikoa bilang ke Paul Heyman suruh mastiin The Tongans itu siap untuk malam ini. Segmen interview Grayson Waller, tapi DIY datang dan bilang kalau Grayson Waller gak peduli sama Austin Theory yang lagi cedera. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor gerbang. Ketika dibuka, ternyata CM Punk yang terkapar penuh darah setelah dihajar habis oleh Drew McIntyre. Drew ngangkat CM Punk dan ngebawa masuk ke arena. Jatuhin Punk di depan fansnya. Ambil gelang CM Punk dan langsung pergi. Ketika manajer SmackDown serta para staff masuk untuk menolong CM Punk. Segmen ini tuh orang-orang gak mengira kalau Drew McIntyre akan menyerang CM Punk. Soalnya kemarin Drew kan bilang kalau dia itu keluar dari WWE. Itulah yang bikin segmen ini tuh berarti. Aku suka. Membuat CM Punk berdarah juga menambah panasnya pertikaian ini yang semakin hari itu semakin baik. Gak perlu bacot-bacotan lagi. Sekarang udah saling menyerang. Salah satu storyline terbaik di WWE saat ini. Love it, I love it. Lanjut ke pertandingan kualifikasi Money in the Bank antara Randy Orton melawan Carmelo Hayes melawan Tama Tonga. Pertandingan berjalan dengan lancar. Penonton otomatis terobsesi dengan Randy Orton karena dia itu Randy Orton. Tiba-tiba Tonga Loa masuk ke arena, tapi segera Kevin Owens mukulin Tonga Loa. Terus Tama mau serang Randy dari belakang, tapi Randy menghindar dan keluarkan Tama dari ring. Tapi dengan pintarnya, Carmelo Hayes ngerolapin Randy dan memenangkan pertandingan. Terkualifikasi ke Money in the Bank. Kemenangan besar bagi Carmelo Hayes berkat kekacauan di luar ring yang melibatkan Randy Orton harus berhadapan dengan Tonga Loa, meskipun Kevin Owens juga ada di sana untuk membantunya. Kayaknya Randy Orton, Kevin Owens, dan Cody Rhodes akan melawan trio The Bloodline di Money in the Bank. Jadi kekalahan Randy Orton di sini itu masuk akal. Menurut kalian gimana? Bakal seru nggak tuh 3 lawan 3 di Money in the Bank? Komen di bawah.
Lanjut ke segmen promo LA Knight. Yang menantang Logan Paul untuk masuk ke arena. Tapi malah Santos Escobar yang masuk. Santos pun nggak terima karena diremehkan LA Knight, tapi LA berhasil banting Santos. Saat sedang berbicara ke kamera, Logan Paul dari belakang menyerang LA Knight dan menghajar LA di ring. Segmen yang solid untuk melanjutkan cerita antara LA Knight dan Logan Paul yang mungkin akan bertanding di SummerSlam, tetapi mungkin juga mereka bisa bertanding di Money in the Bank. Santos Escobar kelihatan kayak nyamuk di segmen ini. Walaupun minggu depan Santos kemungkinan akan menang, Santos masih aja bakal kelihatan lemah. Aku suka kalau mereka tuh langsung to the point daripada diulur terus-terusan. Jadi semoga aja sih pertandingannya di Money in the Bank, biar nanti Logan Paul di SummerSlam itu bisa ngelawan siapa gitu yang lebih besar. Tapi kita coba lihat aja ke depannya gimana. Semoga aja sih di Money in the Bank, biar kalau LA Knight gak menang Money in the Bank, setidaknya dia itu menang US Champion. Dia itu menang gelar Amerika Serikat. Semoga aja. Lanjut ke pertandingan kualifikasi Money in the Bank antara Grayson Waller melawan Andrade melawan Kevin Owens. Saat Kevin Owens masuk ke arena, ia diserang Tama Tonga dan Tonga Loa, tapi diselamatkan oleh Randy Orton yang ngebawa kursi. Walaupun Kevin Owens kesakitan, tapi dia tetap ikut di pertandingan. Pertandingan berjalan dengan lancar. Kevin Owens dibanting Grayson di luar ring, dan Grayson siap-siap akan melakukan jurusnya. Tapi Grayson malah kebanting sama Andrade dan 1, 2, 3. Andrade terkualifikasi untuk Money in the Bank. Pertandingan yang menghibur seperti pertandingan lainnya di SmackDown hari ini. Sekali lagi aku suka sama endingnya. Grayson mau lakuin finishernya tapi di counter sama finishernya Andrade. Semua pertandingan hari ini tuh endingnya cakep semua. Tapi ini kayaknya yang paling cakep deh. Good stuff. Segmen belakang panggung, Tiffany Stratton ngeledek Michin karena kalah. Terus Michin gak terima dan nampar Tiffany. Tapi Nia Jax tiba-tiba ngehantam Michin. Kayaknya emang Nia Jax dan Tiffany Stratton bakal jadi tim deh. Kayaknya. Kayla Braxton mengumumkan kalau CM Punk akan tetap hadir di Raw minggu depan. Walaupun CM Punk masih harus menginap di rumah sakit karena luka-luka serangan dari Drew McIntyre di SmackDown hari ini. Pindah ke segmen belakang panggung. Paul Heyman bilang kalau sebelum Roman Reigns absen, Roman bilang kalau CM Punk gak perlu diganggu karena hubungan Punk dengan Heyman yang dekat. Terus Roman juga bilang kalau cukup ngepantau Cody Rhodes aja, gak perlu sampai dihabisi. Tapi tiba-tiba Solo Sikoa bilang ke Paul Heyman kalau Roman Reigns itu tidak akan kembali lagi ke WWE. Semua orang pun kaget. Paul Heyman pun kaget. Dan aku pun juga kaget. Kalian kaget gak pas Solo bilang gitu? Komen di bawah. Solo Sikoa itu bohong apa enggak? Langsung ke pertandingan utama SmackDown hari ini. Sang juara WWE kita, The American Nightmare, Cody Rhodes melawan Solo Sikoa. Pertandingan baru saja dimulai sebentar, tiba-tiba The Bloodline udah nyerang Cody Rhodes aja. Pertandingan dihentikan, Cody Rhodes dihajar habis, tapi Randy Orton dan Kevin Owens siap menolong dan hajar balik Tama Tonga dan Tonga Loa. Ngebuat Solo Sikoa terpojok di ring dan memohon ampun. Tapi Solo Sikoa terlihat tersenyum dan Jacob Fatu masuk ring ngehajar habis Randy Orton dan Kevin Owens. Lalu Fatu naruh Cody Rhodes di meja komentator dan ngehantam dengan Superfly Splash. SmackDown hari ini ditutup dengan semua anggota The Bloodline, termasuk anggota yang baru, Jacob Fatu, berpose dengan angkat satu jari ke atas. Aku rasa siapapun yang menonton pertandingan ini itu nggak akan kaget kalau pertandingannya itu cuma sebentar. Apalagi The Bloodline yang sekarang itu emang nggak peduli kalau mereka itu kalah di acara mingguan. Debutnya Jacob Fatu emang udah dinanti-nantikan lama. Jacob Fatu itu sepupu dari The Usos dan Solo Sikoa. Jadi ia memang bagian dari keluarga The Bloodline. Ia juga memiliki nama belakang yang sama dengan mereka. Jacob Fatu sudah pernah menjadi juara dunia di MLW. Dia tuh emang benar-benar keren. Dan akhirnya sekarang sudah di WWE, tempat ia seharusnya berkembang. Jacob Fatu pada dasarnya kalahin 3 orang sendirian loh. Dan yang dia kalahin itu nggak main-main. Kevin Owens, Randy Orton, sama Cody Rhodes. Lagi-lagi minggu ini dikasih debut yang spektakuler dari Jacob Fatu. Kelihatan banget jadi yang terkuat, ancaman terbesar dari The Bloodline bagi siapapun yang berani melawan. Luar biasa. Episode SmackDown yang sangat bagus dari awal sampai akhir. Ada CM Punk, Drew McIntyre, Randy Orton, Cody Rhodes, The Bloodline, dan Jacob Fatu. SmackDown benar-benar gak mau kalah sama Raw minggu ini. Chelsea Green, Andrade, dan Carmelo Hayes terkualifikasi untuk Money in the Bank.
Benar-benar pemain masa depan yang terkualifikasi jadi bagus. Drama CM Punk dan Drew McIntyre juga semakin ekstrim. Dan drama The Bloodline juga makin menarik karena nambah lagi membernya. Dan anggota barunya itu Jacob Fatu. Wow, menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boys, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were